Iki lho Mbok, mosok nggak sampean liwat kene panas Mbok. Yo panas mergone barane srengenge ngene ya. Ah iya. Iya, lah iki lho Mbok, iki jenenge bambu kurung, Mbok. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Amir, Mas Bro. Juga Madiun Mik 2. Ini Bang Amir ada di sebelah pedesaan ya. Sebelahnya desa Bang Amir. Bang Amir akan mencari keunikan-keunikan Nusantara. Karena badan itu kalau nggak kebambrungan sakit semua, Mas Bro. Jadi intinya membolang itu adalah untuk berolahraga sambil menyatu dengan alam. Ikutin Bang Amir dalam pembolangan di pinggiran desa. Mantul Mas Bro. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke bro, ini Bang Amir ada di pinggiran persawahan. Bambu ini sangat berguna banget. Ini iki lho Pak, bikin gawe apa sampean nggih? Seko pring lho, apa ya? Tapi kudu dikum, ora dikum anu. Pang piye? Di pangan apa ki? Pangan rotor. Rotor. Lah sampean ora mbok kum. Gak dikum. Bambu ki luar biasa ya. Kaya anu ya. Ada tekone panyoto tak semprot didite iso ora. Wah. Patoto. Toto. Ayo pangan rotor ki Kung ya. Oke bro, jadi bambu ini sangatlah berguna bagi filosofi kehidupan kita ya. Dulu waktu tidak ada batako, ya toh Pak, kita pakainya bambu. Wah. Itu di sana banyak rumpun-rumpun bambu. Coba Bang Amir akan merapat ke sana Pak ya. Mudah-mudahan ada. Pak nenggene angker apa Pak? Di sini angker enggak? Kai. Orang angker kene. Enggak. Oh, berarti enggak ada yang unik Pak kalau enggak ada angker ini. Kak jarene jinate Mas Pam kan lho. Piye? Jadi pojokan kono kuwi malah wedi yo angker. 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 Angker iki buane kantong kering. Oke Bapak, kita bolang-bolang dulu. Ya. Kita bolang-bolang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun Anda berada. Yang pojokan kono Ada pojokan piye Pak? Oke. Oh berarti kata warga di sini tadi Mas Bro ya, katanya di pojokan sini ini, Bambrungan sini, katanya takut Mas Bro. Biasanya kalau takut pastinya ada penghuni-penghuni yang tidak kelihatan. Orang nggak kelihatan ini kok takut ya Mas Bro ya. Kayak aneh. Lagian masih siang, mana ada yang mau keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Amir juga Madiun Mik 2. Nih Bang Amir mencoba mencari bambu di desa sebelah dari desanya Bang Amir Mas Bro ya. Dan tadi ketemu bapaknya yang punya rumpun bambu. Dia itu bikin saung dari bambu Mas Bro. Itulah kegunaan bambu ya. Sungguh luar biasa. Kata bapaknya ada tetangganya kalau lewat sini takut. Begitu Mas Bro.
Oke, kita bersolawat dulu Mas Bro ya, supaya energi-energi yang ada di sini akan terasa nyaman dan damai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalamun qadimula yumalu sama'u tanaza'ahan qalin wailin waniyati alal kafi sholatullah ada safi salamullah bimuhyiddin nekholisna minal balwa ya Allah. Itu bapaknya tadi ngobrol, katanya di sini ya panas ya dingin. Ya orang ini campur matahari loh Kong. Gimana ndak panas Kong? Oke, saudaraku. Oh ya. Salam buat Cakra Buana juga santri-santri alam Mas Bro ya. Semoga terus sehat dan bahagia. Itu bapaknya ngomong terus Mas Bro. Saya juga heran. Ini Bang Amir kayaknya melihat sesuatu Mas Bro tadi ya. Ini di sini ada bambu kayaknya kurung dan di atasnya itu songgobon. Oke, akan Bang Amir eksekusi dulu ini buat penglaris. Oke Mas Bro. Kong, saya menemukan keunikan Kong. Ini kali yang bikin panas. Nih ya saudaraku ya. Bang Amir bergelantung-gelantung ini Mas Bro. Ini adalah bambu kurung Mas Bro. Mungkin ini yang bikin dibilang katanya bapaknya itu panas-panas gitu. Wah, dan di atas ini ada, aduh susah Mas Bro. Walah, susah Mas Bro. Tuh, dan Songgobuwono ya. Wah, kita ambil yang kurungnya aja nih Mas Bro. Wah, mantul ini. Nih ya. Kilo mbok, mosok nggak sama duat kene panas mbok. Yo panas mergone barane srengenge ngene ya. Iya. Iya, lah iki lho mbok, iki jenenge bambu kurung, Mbok. Oh, ngono kuwi. Iya, iki kurung iki. Mlungker ngono. Mlungker. Iya, iya. Kali mbok sapa iki? Mbah Demas. Oh, Mbak Ade, Mas. Oke. Oke, Mbok, kita cari-cari lagi. Terima kasih. Sekarang yang panas-panasnya udah nggak ada nih, Mbok. Mergone yo. Oke, siap. Ini adalah kriterianya adalah kurung lam jalala Mas Bro ya. Yang lebih bagus lagi ini ekornya dia ke atas, tapi ini udah termasuk lam jalala. Lam jalala itu dari depan itu kita nggak kelihatan, simetris Mas Bro ya. Alhamdulillah Mas Bro masih mendapatkan kurung lam jalala. Mantul. Oke, saudara bambu unik Nusantara, ini bolang tipis-tipis Mas Bro ya. Karena Bang Amir itu kalau diem di rumah itu tidak bisa Mas Bro. Kita harus berubah-ubah alias robah-ubah hawa biar kita bisa kayak seperti olahraga. Sebenarnya membolang itu kan olahraga Mas Bro, sambil mencari bambu unik Nusantara. Karena biar bagaimana bambu unik Nusantara itu mengandung filosofi tentang kehidupan kita sehari-hari Mas Bro ya. Untuk saudaraku yang ada di Sukabumi, Mas Reza, semoga selalu sehat dan bahagia. Salam hormat dari Bang Amir Madiun. Oke, coba kan Bang Amir mau naik sini apa ya? Ini kuat enggak ya? Wah, kayaknya ada yang unik itu. Mantul. Sahabat bambu unik Nusantara, dimanapun rumpun ya, kalau modelnya begini kita harus kewaspadaannya ditingkatkan Mas Bro. Jadi biarpun kita hobi, tapi kita juga jangan abaikan keselamatan dalam membolang Mas Bro. Yang model-model begini ini yang seringnya itu buat rumahnya si ular atau si pepper. Karena sebenarnya kenapa si pepper suka di bambrongan itu karena satu, penyerapan energi,
kedua, dia memburu tikus-tikus di sini Mas Bro. Apalagi yang dekatnya persawahan seperti ini Mas Bro ya. Jadi itu begitu. Oke Mas Bro, kita cari-cari lagi. Semoga mendapatkan yang manyus, bolang tipis-tipis, daripada diam di rumah Mas Bro. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada nggak ini Mas Bro ya? Kalau bambunya ini sudah ratusan atau ribuan tahun. Kalau rumputnya ini sangatlah berpotensi Mas Bro ya. Ternyata keunikannya masih belum ada. Jadi kita tuh harus jeli Mas Bro ya, bolang sekarang ini. Luar biasa. Jadi setiap rumpun bambu itu kadang ada yang unik, kadang-kadang juga susah. Itu begitu Mas Bro ya. Ini ada di area sebelahnya desa Bang Amir Mas Bro. Perasaan saya tuh belum pernah ke sini loh. Kalau ruas pendek ini kayaknya sini gudangnya Mas Bro ya. Nih ruas-ruas pendek banyak ini. Luar biasa sebenarnya ini. Belum menemukan yang manyus. Oke saudara Bambunik Nusantara ya, setelah Bang Amir putar-putar dan putar, ternyata keunikannya tidak ada. Coba Bang Amir mau ke sana ya, merapat sebelah sana, barangkali ada. Beginilah mencari Bambunik Nusantara Mas Bro, harus melangkah dan melangkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi inilah pematang sawah Mas Bro. Kalau orang kota mungkin nggak pernah lewat pematang sawah begini Mas Bro ya. Kalau Bang Amir sih ya namanya hidup di desa tuh Mas Bro ya. Udah saatnya untuk memanen ini. Mantul Mas Bro ya, dengan angin sepoi-sepoi di pinggiran pedesaan. Wah ini Mas Bro, bambrongannya Mas Bro. Mudah-mudahan ada ini. Assalamualaikum Mbah. Foto larang mencari. Itu tuh apa? Tuh kayaknya sudah kering Mas Bro ya. Sudah kering ini. Deketan rumah saja Mas Bro. Wah. Biasanya suka ada ini. Tuh ada bengkok patah pinggang. Wah ini Mas Bro. Apa ini? Wah. Ini ada tumpang sari double Mas Bro. Wah paling senengannya Bang Amir ini kalau udah ketemu tumpang sari yang double begini, seneng Bang Amir. Ini menandakan kita akan mendapatkan rezeki yang bertingkat-tingkat Mas Bro ya. Oke sebentar Mas Bro, akan Bang Amir ambil. Ini Mas Bro ya. Jadi kalau kita menemukan keunikan apapun Mas Bro, kita tuh tetap bersyukur sama Allah Ta'ala, karena semuanya itu rezeki. Ini tumpang sarinya buntet Mas Bro. Jadi kalau kita motong bambu atasnya dulu Mas Bro, biar apa namanya yang di bawah ini ntar nggak kejepit ini Mas Bro ya. Tumpang sari itu yang istimewa, yang double begini Mas Bro. Nah double dia. Ini beda ya, energi alamnya beda. Kalau yang biasa satu sap itu kurang, tapi kalau double Mas Bro, wah ini kesenangan Bang Amir. Apalagi ini buntet Mas Bro, mantul. Bolang tipis-tipis malah dapat ini, jos. Ya kita kerok Mas Bro. Oke Mas Bro, sudah terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini Mas Bro ya, inilah tumpang sari double Mas Bro ya. Ini saya genggaman buntut lagi Mas Bro. Ini kata Boben tahan bacok. Ya silakan, kalau tahan bacok ya silakan, ya silakan. Kalau Bang Amir cenderung memaknai kehidupan aja Mas Bro ya.
Yang artinya tumpang sari itu kita akan bertingkat-tingkat akan mendapatkan kerezekian Mas Bro. Gitu Mas Bro ya. Mantul. Ada monster di sini Mas Bro ya. Nih bambunya Mas Bro. Tapi Bang Amir itu curiga yang ini Mas Bro. Nih. Nih ya. Ini akan Bang Amir coba, Bang Amir ambil coba. Biar jelas apa itu. Duri-durinya Mas Bro, minta ampun. Aduh, inilah tantangan mencari bambu unik Mas Bro. Wah, ini dia bambunya. Wah, ini ternyata Songgobuwono Mas Bro ya. Seperti Cagak Panadewa. Tapi ini sudah tua banget Mas Bro. Ini kayaknya lumayan ini Mas Bro, udah kayak ketapel. Songgobuwono nih Mas Bro. Mantap ini. Apalagi di sini udah mantul ini. Oke, akan Bang Amir bawa aja. Kayaknya ada sesuatunya ini. Mantul. Suasana sore di pinggiran persawahan Mas Bro ya. Itu adalah sangatlah mengenakan. Tadinya Bang Amir itu tidak mau bolang. Tapi badan terasa tidak enak kalau tidak ke rumpun-rumpun bambu ya. Mungkin karena sudah ada penyatuan diri di dalam Bang Amir ya. Akhirnya ke pinggiran desa sebelahan desanya Bang Amir. Ya bolang tipis-tipis lur, tak pikir tidak mendapatkan keunikan ya. Karena intinya membolang itu adalah penyatuan diri kita ke alam. Kita bisa merasakan angin-angin, kita bisa melihat hamparan-hamparan padi, juga rumpun-rumpun bambu. Dan tadi saya itu ketemu sama bapaknya yang punya bambrongan, dan dia bikin sawung pakai bambu. Itulah bambu ya, sangatlah berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Bang Amir menemukan suatu bambu lam jalala Mas Bro ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pagar yang paling utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini rajanya pagar goib yang berbentuk bambu. Bila kita sudah mancing ke dalam la ilaha illallah, insya Allah pagar diri kita akan aman. Karena di sini ada kurung. Bagaimana kita akan terpagari? Tetap kurungi dirimu dari perbuatan jelek. Makanya kita jangan sampai lupa dalam kesadaran kita selalu bacakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena pada dasarnya itulah kekuatan yang sejati. Kalau bambu hanyalah media untuk penunjangan diri kita dalam memagari diri. Kurung lam jalala, rajanya pagar goib. Dan tadi Bang Amir menemukan suatu bambu tumpang sari Mas Bro ya. Mungkin kalau di kalangan pembolang yang senior tumpang sari mungkin akan ditinggalkan. Namanya mencari itu adalah semuanya rezeki. Pastinya apa yang kita lihat itulah rezeki kita. Dengan catatan kita hatinya sreg. Kalau tidak sreg jangan diambil. Karena energinya belum sinkron sama badan kita Mas Bro. Tapi kalau Bang Amir, kalau ada tumpang sari yang buntet begini ya, buntet. Apalagi tumpang sari ini double Mas Bro. Nah, itu mekane pangan, berdoa dan berusaha. Ini akan datang bertingkat-tingkat Mas Bro. Di sini mendapatkan rezeki, di sini mendapatkan rezeki. Dua alam, siang dan malam. Kita akan dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Bukan bambunya, tapi melalui usaha-usaha kita dalam bekerja. Kalau bambu hanya pendukung, hanya gambaran, tapi tidak menutup kemungkinan setiap yang diciptakan Allah Ta'ala pastinya ada manfaatnya. Kasih doa-doa Al-Fatihah juga sholawat. Insya Allah energi bambu yang datangnya dari alam akan membantu kita dalam mengais rezeki Mas. Tumpang sari double
akan bertingkat-tingkat rezeki kita datangnya Mas Bro. Wah, ya ciri-ciri tumpang sari. Di sini gelangan cumpring, di sini gelangan cumpring. Sangat rapat sekali Mas Bro. Dan di sininya buntet. Buntet itu ini juga buat pageran bagus. Karena saking rapatnya, insya Allah orang yang akan jahat ke kita tidak akan datang karena saking buntetnya. Itulah bambu Mas Bro ya. Ada energi alam di dalamnya ini. Asalkan kita kasih doa-doa sama Allah Ta'ala, tetap punjernya sama Allah Ta'ala, jangan pernah yang lain. Buntet Mas Bro, sangat susah ini. Tumpang sari double manyos. Dan tadi Bang Amir juga menemukan songgo buon. Tetap Mas Bro ya, kepengennya mendapatkan yang bagus-bagus, tapi apalah daya, bolang tipis-tipis daripada suntuk di rumah. Songgo buono. Jadi yang modelnya begini Mas Bro ya, ingat, ini udah mati, ini ada pel-pel begini, udah termasuk songgo buono. Songgo buono itu banyak Mas Bro ya. Nah, ini songgo buono seperti cagak panadewa, tapi ini belum. Songgo buono itu adalah diri kita dilahirkan untuk menghadapi berbagai macam kehidupan. Masalah-masalah akan selalu datang bila kita masih hidup. Tapi kita jangan berkecil hati Mas Bro. Dengan cobaan bertubi-tubi, insya Allah kita akan menjadi kuat. Apalagi kita selalu ingat sama Allah Ta'ala, pasti pertolongan akan datang. Tetaplah menyangga dengan hati ikhlas, biar kita mendapatkan barokahnya Allah Ta'ala. Oke saudaraku ya, apabila ada kata-kata salah Bang Amir minta maaf, karena Bang Amir hanya manusia biasa yang penuh dengan salah dan hilaf. Keberadaan Allah Ta'ala yang punya, manusia cuma bisa mengira-ngira. Mau hujan Mas Bro, jadi Bang Amir undur diri dulu. Tetaplah di Bambu Unik Nusantara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam satu rumpun.